Oh, iku sono iku areke. Ya apa ya, Pak? Ayo, jadi kita lanjutkan. Mumpung durung ono anu gawean. Oke, bentar. Wis dada ngono. Ya sih makane kono Tanda-tanda to gitu. Tanda-tanda itu. Ini kah Sebentar, tanda-tandanya kon iki apa? Pas gue saya telah. Iki sing melok ya lumayan akeh. Arek-arek iki gak turu ta gak digoleki mae ta gak muli-muli iki. Arek-arek iki. Mbok wis arek-arek skandinane angel. Angel kan Selamat malam. arek-arek. Selamat malam. Oke. Teman-teman. Masuk bab 7. Wes mantap. Penciptaan semangat berkelompok. Nah, jadi itu aku ini. mencatat ada 3 poin. Oke. Soal 1 itu agama menciptakan kekitaan jadi semakin kuat. Terus yang kedua adalah pengorbanan itu meningkatkan komitmen. Terus yang ketiga soal manfaat dan kerugian dalam berkelompok. Nah, kita masuk yang pertama Setar. Bagaimana agama bisa menciptakan kekitaan? Oke, ini Mas Daniel ini memang Mas Daniel ini sama sebetulnya ide yang disampaikan Mas Daniel ini. Jadi kalau kita berbicara tentang buku Sapien ini merangkum semua. Ya bukunya Daniel Dennett ini dirangkum, bukunya bukunya Jared dirangkum, ya bukunya Richard Dawkins juga dirangkum. Termasuk buku-buku yang lebih awal, buku-buku dari yang berbicara tentang sosial kontrak itu ada, ini juga ada gitu ya. Dirangkum oleh Yuval Noah Harari dalam Sapien. Nah, di Dennett ini ya menjelaskan juga bahwa yang namanya agama ini bekerja dalam manfaatnya apa gitu. Ya memang tentu saja manfaat agama itu jelas ada. Kenapa? Bertahan ribuan tahun itu ya mesti ya ada manfaatnya ya, tapi tidak seperti yang kamu harapkan. Itu manfaatnya berbeda gitu ya. Ya kayak gini loh, bahwa segala sesuatu yang bertahan lama itu memberikan manfaat ya gitu. Tapi manfaatnya itu apa? Nah, itu yang belum tentu dengan manfaat yang kamu harapkan dari sesuatu. Misalnya ini kita berbicara lah tentang yang namanya agama ini sekarang. Bagaimana agama itu mengikat kelompok dengan kuat. Membuat kekitaan gitu ya. Kita gitu. Tapi yang membuat kekitaan itu bukan hanya agama. Ya. Oke. Yang namanya MU juga gitu. Sekarang MU setelah diramu oleh Pak Cari gitu. Wah, senggarai itu MU ini aku lihat ini fan MU ini 3 minggu ini waduh kemetai kemaki nih. Tapi nggak apa-apa tuh, aku tak tukono kelambi mana sih nganya. Oke, siap. Oke, kita bahas lagi bagaimana agama itu menciptakan kekitaan. Kita gitu ya. Yang namanya kita itu ya sebetulnya bukan hanya agama gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang terlebih dahulu menciptakan kekitaan. Ya. Keluarga itu sebenarnya menciptakan kekitaan. Itu ya, yang paling kecil kan? Paling kecil, kelompok keluarga. Keluarga itu sebetulnya adalah intersubjektif reality juga. Oke. Ya, kamu dengan ibumu, dengan bapakmu, dengan kakakmu, itu kamu menciptakan kekitaan dengan satu keyakinan. Ya. Kalian itu adalah anak dari ibu bapakmu. Padahal belum tentu loh. Belum tentu. Siapa tahu kamu itu anaknya Om Sopong, itu kan garu kok. Ya. Siapa tahu loh yang namanya Cito itu anaknya Pak Lek siapa gitu, enggak tahu. Itu
subjektif reality yang dibuat dalam namanya sebuah keluarga. Tetapi ikatan yang kecil itu diikat oleh ikatan yang lebih besar. Yang bisa lebih memaksa. Bisa lebih memaksa. Misalnya, anggota keluarga. Keluarga terikat dalam sebuah kelompok, flock, atau gerombolan yang besar. Itu lebih mengikat. Sehingga anggota yang lebih kecil ini, keluarganya ini, memaksa anaknya untuk mengikuti aturan gerombolan itu. Kenapa? Kalau dia tidak mengikuti aturan gerombolan itu, dia akan dikucilkan. Ya, flock ini diikat oleh yang namanya tribe, suku. Gerombolan kecil ini juga mengikuti gerombolan yang kelompok yang lebih besar, aturan sukunya. Kenapa? Kalau dia tidak mengikuti aturan, dikucilkan, bahkan diperangi, bahkan dipersekusi. Ya, suku itu ada kelompok lagi yang namanya chiefdom. Ya, misalnya itu. Yang paling gampang, Arema melawan Persebaya. Wah, itu perang tuh. Wah, kampleng-kamplengan. Gitu. Bunuh-bunuhan. Itu kalau namanya Arema sama Persebaya. Jangan sekali-sekali ada mobil plat L ke Malang pada saat ada pertandingan Arema lawan Persebaya. Itu dirusak. Gitu. Demikian juga plat N. Gitu. Jangan coba-coba lewat Stadion Tambak Sari kalau di situ adalah Arema melawan Persebaya. Rusak mobil. Mereka dua kelompok yang berbeda, tetapi sebagai Jawa Timur gitu, ikut PON gitu. Wah, mereka perangnya sama Jawa Barat. Kekitaannya jadi lain ya. Kekitaannya jadi lain. Yang tadi kita Singoedan sama Bonek tadi itu, Singoedan dan Bonek. Begitu Jawa Timur, kekitaannya jadi beda. Jawa Timur gitu. Perang melawan Jawa Barat. Nah, nanti kalau SEA Games, kekitaannya beda, kitanya Indonesia. Nah, agama sebagai realita intersubjektif itu mempunyai ikatan yang lebih besar daripada sebuah negara. Gitu. Oke. Ya, jadi ikatan yang paling rendah tadi adalah keluarga, flock, tribe, terus kemudian chiefdom, terus kemudian bangsa itu. Nah, di atas bangsa itu ada agama. Agama itu menciptakan kekitaan. Seperti Indonesia menciptakan kekitaan. Kalau kamu jalan-jalan kemarin, kamu jalan-jalan ke Tokyo itu, ada orang pakai peci gitu, songkok gitu, wah ini dulur gitu. Wah, itu ya. Gitu. Ya, padahal kamu itu ya nggak kenal gitu. Ada orang pakai kopiah, wah ini dulur gitu. Belum tentu itu. Anak sorban dulur. Anak sorban, nah ini dulur gitu. Ya. Konco dewe gitu ya. Bolo dewe. Nah itu yang membuat kekitaan. Gitu. Jadi agama membuat kekitaan. Karena apa? Karena dia bisa jauh lebih memaksa ketimbang sebuah bangsa. Bisa memaksa. Gitu. Ada konsistensi itu memaksa. Nah, itu kenapa yang namanya agama itu bisa menciptakan kekitaan. Tetapi agama itu sendiri bukan satu-satunya yang bisa menciptakan kekitaan. Tetapi di antara kelompok, terus kemudian suku, terus kemudian chiefdom, bangsa itu, agama lebih mengikat dengan ikatan kelompok yang kuat. Tapi ada yang di atas agama, itu namanya uang gitu. Uang. Tapi itu tidak pernah diakui. Gitu. Tidak pernah diakui. Ya. Tetapi bagaimanapun juga agama itu mengikat itu, ikatan kelompok. Kamu nggak kenal sama orang Palestina, tapi kamu bela Palestina. Kenapa ikatan kelompok yang paling kuat uang itu tadi? Kenapa kita nggak bisa mengakui itu, Dan? Dan narasi yang berkembang begitu itu. Karena nggak punya dimensi lain. Bukan. Agama kan punya dimensi lain. Nah, uang itu tidak menuntut pengakuan. Oke. Ya, jadi tidak ada orang yang berkampanye tentang uang karena tidak memerlukan pengakuan. Oh, suge nggak perlu pengakuan tuh. Blonjo nang dindi gitu. Tapi seorang elit agama memerlukan pengakuan. Wong
sugih nggak perlu pengakuan gitu. Kamu belanja kemana-mana nggak usah diakoni wong sugih. Tapi kalau kamu elit dalam sebuah kelompok itu butuh pengakuan bahwa Butuh kamu pengakuan. itu elit. Itu persoalannya ya. Bahwa aku ini soleh loh, Rek. Ya soleh. Perlu pengakuan. Jadi kamu waduh berkampanye tentang kesolehanmu. Tapi ya sekali lagi dalam kelompok, ikatan kelompok, agama itu bisa banyak memaksa itu dengan menciptakan kekitaan. Gitu. Perang yang paling lama itu ya perang salib, ya, hampir 200 tahun, 199 tahun. Ya, siapa yang memaksa perang salib? Agama. Gitu. Ya dipakai orang untuk melakukan itu. Makanya agama kok dipakai politik lah, tujuannya untuk itu gimana sih gitu. Iya. Ya, Nah, ini masuk yang poin kedua tuh. Ritual dan pengorbanan itu menguatkan komitmen seperti kayak perang itu tadi lah. Pengorbanan ya. Iya. Ritual itu yang kenapa disebut ritual? Kamu lakukan berulang-ulang gitu. Segala sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan kecanduan. Kamu pengen lagi melakukan itu karena udah terbiasa. Kamu terbiasa bangun terus kemudian coba kamu terbiasa bangun dan berangkat jam berapa? Coba toh kamu bangun lebih pagi. Nanti berangkatmu ya jam segitu, jam segitu lagi. Gitu. Iya. Ya. Lo itu adalah ritual tiap pagi yang kamu lakukan. Berangkat, wis ngerti lek berangkat telat itu misalkan berangkat jam 7 itu nang dalan gedandapan. Lah kok ya diulang tiap hari? Itu adalah karena memang kita melakukan ritual yang sama setiap hari. Kalau kita melakukan ritual itu, ya cenderung kita akan mengulangi. Nah, bahwa itu menciptakan komitmen, iya memang gitu. Ya, sama. Ritual pengorbanan gitu. Pengorbanan tadi ya sebetulnya pengorbanan itu aspeknya adalah transaksi gitu. Aku memberi apa, aku dapat apa gitu. Ya, transaksi. Transaksi itu tidak selalu materi, kamu dapat materi, bukan tidak selalu seperti itu. Ya, transaksi itu bisa kamu mengeluarkan materi, kamu dapat kepuasan. Contohnya, coba kamu karaoke. Kalau kamu misalkan kamu beli soto gitu, kamu mengeluarkan duit, kamu ada barang yang mbok badok itu mbok makan soto harganya sama. Yeah. Coba kamu karaoke, kamu bayar 200.000, terus kamu dapat apa? Kamu karaoke itu kamu nyanyi bukan dilihat penonton, kamu nyanyi dilihat TV, kamu dilihat TV. Gitu. Wah, ini tapi kamu mendapatkan kepuasan diri itu. Nah, itu yang namanya non-zero sum game tadi. Ya, non-zero sum game. Zero sum game itu permainan impas-impasan. Kalau hari ini ada orang dapat 10 juta, hari ini ada orang kehilangan 10 juta. Itu adalah zero sum game. Tapi zero sum game itu bisa menjadi sebuah peristiwa bisnis gitu ya. Ada orang kehilangan 100 kayak tadi itu. Kamu kehilangan 200, misalkan 250.000 1 jam. Kamu dapat apa? Kamu nggak dapat apa-apa kok. Gitu. Yeah. Ada orang yang dapat 250. Tapi dengan kesepakatan bisnis tadi itu, zero sum game itu menjadi non-zero sum game. Ya, ada kepuasan kamu dapat di situ. Agama juga demikian. Agama itu non-zero sum game. Gitu. Ya. Non-zero sum game. Kamu dapat kepuasan. Kamu melakukan pengorbanan. Gitu. Kayak Roma Irama. Pengorbanan. Ya. Berarti kan mesti kudu ada sales-salesnya dong. Lah iya ada lah. Ya jelas ada selalu. Sales itu kan namanya bisa macam-macam. Gitu. Ya, panitia pengorbanan lah. Kan ada gitu. Ya, panitia pengorbanan lah, panitia inilah, panitia hari besar inilah, sales kabeh itu tuh. Gitu. Nah, tetapi sekali lagi, ritual-ritual keagamaan itu memerlukan biaya. Ya,
memerlukan biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan itu memutar roda ekonomi, selalu memberikan manfaat. Selalu memberikan manfaat. Misalkan, ya sama aja semua itu memerlukan roda ekonomi. Kamu menyembelih kambing, mbok gawe selamatan itu meningkatkan harga kambing itu. Ya. Ya, jadi akhirnya Apalagi di musim-musim tertentu kan. Nah itu, ayo misalnya musim wong gendeng itu akeh kan, musim wong gendeng gitu. Ya, ini jadi sekali lagi itu yang yang dikatakan tadi pengorbanan ritual dan itu ritual pengorbanan itu menumbuhkan komitmen gitu. Kenapa? Lah, selalu kamu ulang tiap hari. Kamu ulang, setiap diulang ada orang yang merasakan manfaatnya. Kamu ulang lagi. Setiap kali diulang ada orang yang mendapatkan profit, ada orang yang mendapatkan benefit gitu. Yang mendapatkan profit misalnya siapa? Misalnya kalau kita ada acara ini pengorbanan kepada Tuhan Zeus gitu. Nah, ini tukang-tukang sembelihnya kan bawa bayar gitu. Ya. Dia mendapatkan profit dalam menyembelih binatang korban kepada Tuhan Zeus itu. Wow, disembelih. Mereka mendapatkan profitnya. Kamu dapat apa tuh? Kamu dapat benefitnya. Wah, ini memang pengikut Zeus yang soleh gitu. Yang soleh. Wah, kamu dapat benefitnya secara tidak langsung, ya derajat sosial dapat validasi naik. dari masyarakat gitu. Ya. Derajat sosial itu naik. Pada dasarnya semua ini adalah social climbing. Lah ya tidak apa-apa juga. Ya memang cara kerjanya dunia seperti itu. Yes. Yang membuat bertahan juga seperti itu juga. Nah, yang membuat tahan. Tapi ada suatu saat yang seperti ini tidak relevan lagi. Okay. Ya, Zeus, Hera, sama lagi Apollo itu di zamannya sangat relevan. Will-nya ada, gitu ya. Mereka pengikutnya banyak. Gitu. Nah, suatu saat ini yang nggak relevan. Nah, kita akan membuat agama-agama baru. Kalau agama lama sudah nggak relevan, itu adalah sejarah dunia seperti itu. Kalau ada yang sudah nggak relevan agama, ya diganti dengan agama-agama baru. Agamanya orang-orang Yunani kuno dan Romawi kuno ya begitu nggak relevan ya muncul agama baru. Orang Mesir kuno punya agamanya sendiri gitu. Mereka punya Tuhan-Tuhannya sendiri, Amun-Ra, Anubis, Osiris itu. Ya. Tapi begitu mereka itu sudah nggak relevan diganti lah gitu. Begitu agama itu diganti, Tuhan-Tuhannya jadi dongeng, jadi cerita gitu. Jadi yang dalam sejarah itu Tuhan pada sebuah zaman itu akan menjadi dongeng di masa-masa berikutnya. Ini sejarah gitu ya. Sejarah. Lah Tuhan kita gimana? Ya. Sejarah nanti yang buktikan apakah Tuhanmu akan menjadi dongeng apa menjadi bahan bulian terserah gitu. Oke. Itu adalah sejarah yang nanti akan membuktikan itu. Oke. Tapi polanya dari dulu selalu sama nggak, Ter? Ya pola sekali lagi manusia itu cenderung mengulang sejarah. Alih-alih belajar dari sejarah. Sejarah mengulang karena memang perilaku kita tetap kecenderungan perilaku kita itu tetap. Nah, kecenderungan itu bisa dihilangkan dengan latihan menghilangkan kecenderungan. Oke. Ya, itu. Nah, padahal jadi mulai dari pengasuhan loh, nak ngono. Lah ya jelas pengasuhan. Ya. Orang Jepang itu berperilaku seperti ini karena diasuh tuh, bukan dituturi gitu. Kamu pernah lihat orang Jepang tutur-tutur kaono gitu? Enggak. Ya enggak ada. Enggak ada. Mereka itu bukan kelompok manusia yang suka ngasih nasihat, enggak ada itu. Kalau kamu punya WhatsApp grup sama orang Jepang, enggak ada yang tiap hari itu pagi-pagi pesan moral gitu. Ya. Pagi-pagi itu orang Jepang pesan ramen itu kayak sarapan gitu. Ya itu adalah perbedaan. Tapi sekali lagi kita berbicara bahwa agama itu dengan
dengan konsistensi dan ritualnya itu menghasilkan komitmen. Kenapa? Kamu akan cenderung melakukan yang sama pada musim pengorbanan berikutnya. Kenapa? Kamu sudah kadung dipuji tuh, gitu. Ya, validasi Ya. tadi ya. Sudah kadung dipuji. Wah, biasanya dan bagus Cito ini kalau korban itu korban anu boyo. Saiki kok cuma korban kadal. Ya kan? Sing wingi dia itu korban boyo, saya kok cuma korban kadal. Oh, bangkrut iki. Nah, kamu akan cenderung korban boyo. Cenderung ya. Boyone papat Boyo loro. 5. Iya, ngono. Oh lah, udah boyo Ya, dicampuri wayu Jangan ngono ya. jangan sampai kealimanku menurun. Ya. Nah, itu jadi akhirnya yang namanya ritual tadi tuh, pengorbanan itu komitmen. Meskipun kamu juga arah-arahan tuh tuku boyo mana rek ngono. Iya. Ya, Itu pas musim bola. nah, iya, waduh, tuku boyo mana iki ngono. Tapi ya begitu, ini adalah ritual yang biasa kamu bayangkan. Bayangkan aja kamu setiap tahun mengorbankan buaya untuk sapa jenenge sing numpak bajul putih iku apa Dewata Cengkar gitu ya. Iya, titiannya bajul putih soalnya ya. Kamu memberikan pengorbanan kepada sesembahan kepada Dewata Cengkar 2 buaya tiap tahun gitu. Begitu kamu mengurangi korbanmu tuh, wah sudah murtad anak ini. Nah, kamu akan mencoba. Ya. Wah ini tanda-tanda, ini tanda-tanda murtad ini Citro ini. Nah, itu adalah kamu akan mencoba menghilangkan hal-hal yang seperti itu dengan berkomitmen. Gitu. Dan komitmen itu menghasilkan agama itu menghasilkan komitmen apapun agamanya itu. Nah, apalagi agama-agama besar, komitmennya besar itu. Komitmennya besar. Ya itu. Ya kamu kan dulu berkomitmen kepada kuburan misalnya loh ini, misalnya loh. Menggoknya ke situ lagi, Rek. Loh, kok komitmenmu ke kuburan itu patut diapresiasi saja nih. Itu dulu. Itu memang menambah kealimanku gitu, Sir. Cuman salahmu adalah kuburan itu nggak mbok apa jenenge kamu nggak mbok dekorasi. Lah kamu dekorasi itu kamu bisa jualan narasi soal itu ya. Kamu bisa jualan kuburan gitu. Maksudnya aku jual narasi juga cerita gitu. Ngomong lah terus aku jualan tasbih terus ngono. Nah, masalahnya kan tasbih aku simbah lho, Rek. Lho iki tasbih iki made in Simbah. Lho apa? Lho, iku mbahku iki ketoke tok mati. Nang jero iku dhek iku dulinan dadu ngono. Oke. Kon kepengin tombok dadu. Itu penting itu. Iya. No, jadi sekali lagi bahwa konsistensi atau yang namanya ritual pengorbanan itu menimbulkan sebuah konsistensi, komitmen. Kamu akan berkomit. Aku tiap musim pengorbanan, aku korban loro boyo. Wah, kamu akan mempertahankan 2 buaya, 2 bajul putih itu supaya tetap kamu lakukan. Sesekali tambahan, aku korban iwak iyu. Kaki cakot kon ngono. Kon dicatek iwak iyu kapok kon. Ngono. Korbannya angel-angel banget. Oke, sekarang korban angel-angel. Sekarang masuk ke manfaat dan kerugian itu. Manfaatnya kan jelas ikatan kelompok yang tambah kuat kayak gitu kan. Terus kerugiannya kan tentu fanatisme, eksklusivitas. Ya gini. Bisa nggak dihindari umpamanya? Gini, pada level dulu eksklusivitas itu penting. Gitu. Penting. Okay. Sekarang mulai menimbulkan ketidakrelevanan gitu, eksklusivitas gitu. Tapi bayangin aja, eksklusivitas itu sangat mengikat. Jadi eksklusivitas itu sebetulnya benefit itu adalah advantage, itu keuntungan.
kerugiannya biasanya kerugian personal aja. Dalam ikatan kelompok itu akan memperkuat. Kerugian eksklusivitas personal. itu tadi ya? Ya, eksklusivitas itu yang dirugikan orang-orang tertentu. Yes. Ya. Tapi eksklusivitas itu akan lebih memaksa orang-orang untuk masuk dalam tim yang kelompok yang eksklusif itu. Ya. Nah, belakangan pada saat ada isu lain, ada terus kemudian mengkampanyekan inklusivitas itu. Mulai geser ya berarti. Mulai geser inklusivitas. Nah, setelah orang greget dengan inklusivitas, pengen lagi naik liberal gitu. Padahal jadi ya podo aja gitu. Mana ada religiositas yang liberal. Ini namanya, dikasih nama. Ini kurang greget ini, liberal gitu. Wah, kurang greget lagi gitu. Terus kemudian jadi yang namanya yang namanya progresif itu. Ada yang lebih tinggi dari liberal itu. Progresif itu. Prof jadi revolusioner, PKI malian ya. Ya itu. Jadi sebetulnya ya memang ya, misalnya sebetulnya inklusivitas itu kan eksklusif malu-malu, ya. Ya. Loh iya, inklusif itu sebenarnya eksklusif malu-malu. Misalkan yang namanya inklusif itu adalah ya di kelompok-kelompok lain itu kebenaran itu bukan hanya di dalam agama kita. Di agama-agama lain tentu ada kebenaran, tapi pada level inklusif, tapi yang paling benar itu punya kita yang paling benar gitu ya. Podo ya. Itu sama saja dengan penghalusan, sama. Tapi sekali lagi, apakah itu kerugian? Enggak tuh, itu keuntungan. Bagi kelompok. Ya, bagi kelompok gitu. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara tentang manusia, kita nggak berbicara tentang individu tuh. Iya sih. Kita berbicara tentang kelompok. Nah, kelompok itu ada yang namanya gerombolan, ada yang namanya komunitas gitu. Apa itu komunitas? Kalau gerombolan itu nggak perlu yang namanya empati. Kalau gerombolan, kalau komunitas harus ada empati di situ. Itu bedanya gerombolan dan komunitas. Nah, sekali lagi bahwa keuntungan. Contoh untuk gerombolan sama komunitas tuh. Nah, kan ono komunitas perampok, sing ono gerombolan perampok tuh. Iya sih. Mana ada? Ini kita adalah komunitas perampok. Wah, apa gerombolan? Ya, itu. Ya, ini adalah. Nah, kerugiannya apa sih? Ya, kerugiannya itu secara personal, menekan personal. Kerugiannya itu adalah memperbesar peluang persekusi terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh kelompok itu. Kamu mempersekusi orang yang berbeda dengan kelompok malah dianggap hebat gitu. Ya, jadi kerugiannya itu kerugian personal. Nah, pada suatu saat di sebuah zaman adalah hak personal itu harus dikedepankan, hak personal harus diakui gitu. Meskipun setiap orang diharapkan dihimbau untuk mendahulukan kepentingan komunitas kelompok. Tapi pada suatu titik hak individu itu harus diakui. Nah, pada saat seperti ini hal yang semacam agama itu jadi tidak relevan lagi. Gitu. Kenapa? Tidak sama semangatnya. Gitu. Karena ini adalah kelompok untuk ketimpangan kelompok harus memaksa gitu. Sementara kalau ada hak individu, setiap orang punya hak untuk tidak dipaksa, menolak paksaan, bebas memilih. Dalam hal ini seperti sekarang ini jadi sudah tidak relevan. Tapi dalam jangka yang panjang ide semacam itu nggak ada. Ya. Ide semacam itu nggak ada. Sehingga
Ya sehingga ya sudah, kalau kamu nggak ikut ya harus dipaksa itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya, aku nggak maksa kamu masuk dalam agama, tapi kalau sudah masuk, nggak boleh keluar gitu. Ya. Lah kan nggak maksa kamu masuk aku, kelompokku. Tapi kalau kamu sudah masuk, kamu keluar, buru kamu gitu. Ini ritualnya, ini gitu ya. Iya, ini itu adalah dalam kelompokku nggak ada paksaan. Begitu masuk, lah katanya kemarin kelompokmu nggak ada paksaan. Lah kamu kan masuk kelompokku nggak kupaksa. Gitu. Tapi kalau kamu sudah masuk kelompokku, ya harus ngikuti aturan. Kalau enggak, kuburu kamu. Itu piye to jane? Ya itu tadi. Makanya itu perang cocot itu penting dalam hal itu. Artinya itu bagaimana mengolah kata itu, silogisme, bahwa kita berdialektika itu penting dalam sebuah kelompok gitu. Itu yang ritual itu tadi yang menunjukkan komitmennya ketika sudah masuk maksudnya. Iya, kan? Jadi berarti begitu masuk melakukan kelompok, melakukan ritual itu berarti kamu benar-benar berkomitmen dengan kelompok ini. Iya, gitu kan? Iya, berkomitmen. Ya apa tuh? Bagaimana kamu tidak ada berkomitmen kalau kamu itu tiap tahun menyembelih bajul putih gitu. Iya. Itu. Lu resikonya menyembelih bajul putih gua besar lo tuh kalau dicaplok bajul ya apa? itu kan berkorban bajul berkorban kon. Bawa pangan deh. Nah itu adalah keuntungan dan sebetulnya kalau kerugian gitu ya. Kerugian itu kan kerugian personal. Nah, pada saat manusia itu hak-hak personalnya, hak-hak individualnya itu patut dipertimbangkan. Jadi ada hal-hal yang tidak relevan lagi dalam sebuah agama yang relevan dalam sejarah yang panjang. Itu aja. Gitu. Ya dari sampai detik ini, sampai sekarang itu lebih banyak memberikan manfaat ketimbang kerugiannya. Sampai sekarang, gitu. Sampai sekarang, secara global. Bagaimana? Kenapa? Nah, sekarang masih ada yang namanya negara-negara yang menggunakan agama sebagai ikatan yang kuat, ada gitu. Masih banyak. Kerugiannya apa? Ya kerugiannya individual sih. Semua orang dipaksa oleh elit-elitnya gitu. Oke? Ada nggak kerugian kelompok itu? Dalam kekitaan itu tadi loh. Kerugian kelompoknya itu ada nggak? Kerugian kelompok tentu ya kelompok kecil lah tuh itu. Ya kelompok kecil. Ya kalau kita berbicara kelompok dalam sebuah komunitas kan ada kelompok yang lebih kecil. Okay. Ya ini dirugikan itu. Kelompok yang sektenya itu lebih kecil itu dipersekusi. Gitu. Ya apakah ini keuntungan atau kerugian? Ya akhirnya ini yang kelompok yang dipersekusi itu bisa milih dua. Udah aku melok yang besar aja gitu. Ya. Ya udah. Kayaknya lebih banyak. Ya iya itu adalah kerugiannya, tapi kerugian ini bisa membuat menjadi keuntungan pada saat terus kemudian kelompok yang kecil itu ikut kelompok yang besar gitu. Jadi keuntungan komunitas, keuntungan gerombolan. Tapi sekali lagi kerugiannya itu pada tingkat individual gitu. Mau nggak tuh kamu dipaksa untuk pindah agama? Ya apa gitu kan? Itu kerugiannya di kamu. Tapi kalau begitu kamu masuk agama lain, wah ini mereka ini orang yang terlahir lagi, baru lahir, terlahir kembali. Ya. Lah perasamu ya itulah yang yang fotonya udah anyar mana bacaan mana ganti mbok bancai apa gitu. Ya itu ini segala sesuatu kalau ada advantage tentu ada disadvantage-nya ya tentu gitu. Tetapi level disadvantage-nya itu yang berbeda-beda gitu. Kelompok kah, apa individual. Tapi kalau kita tadi kan ngomong tentang manfaat agama pada kelompok kan, gitu. Ya itu.
Yang merugikan adalah ya pada kelompok yang lebih kecil gitu. Kelompok yang lebih kecil dipersekusi. Persekusi terhadap agama untuk mengikuti agama lain itu bukan hal yang baru gitu. Pada saat benteng Konstantinopel jebol itu, wah, persekusi terhadap orang-orang yang beragama lain untuk mengikuti keyakinannya besar. Dibalas pada saat masa inkuisisi, Spanyol menang. Wah, gantian itu. Orang Islam diburu, diusir, disiksa gitu. Nah ya, cuman ganti kulit aja, ganti kelambi. Gitu. Yang dulu siapa yang dipersekusi, siapa sekarang dipersekusi, gantian aja gitu. Itu adalah bagaimana agama itu bisa memaksa seperti itu, menghadirkan hal-hal yang baru. Tapi sekali lagi, ya, tadi aku ngomong sama Mas Abuman loh, itu. Sesuatu yang kelihatannya serem itu di kemudian hari itu menghasilkan itu advantage tadi. Ya, itu drama itu. Dalam hal ini kalau kita mengacu kepada sejarah, wah sejarah kita dulu pernah dijual, digempur sama itu, melahirkan sosok-sosok yang kemudian menjadi pemikir gitu. Ya itu. Ya itu. Kalau tidak ada perang dunia kedua, tidak ada bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang itu tidak seperti ini. Mungkin dia tetap sektarian, mereka tetap orang yang sadis, tetap orang yang intoleran. Loh, Jepang itu dulu intoleran banget tuh. Ya. Di Nagasaki itu sampai sekarang ada museum intoleransi Jepang. Oh, orang Kristen digodok hidup-hidup digodok gitu. Gendeng kok Jepang gitu. Digodok gitu. Itu adalah apakah dengan demikian itu ada kerugian, ada keuntungannya? Ya, selalu yang namanya disadvantage ada advantage-nya. Tapi kalau kita berbicara pada level kelompok itu, agama lebih banyak advantage-nya ketimbang disadvantage. Disadvantage-nya kepada yang lebih kecil-kecil itu. Bahwa dengan demikian itu akan mengurangi pengakuan atas hak individu. Iya, itu. Ya, iya itu. Tetapi untuk melakukan hak individu itu bukan hanya agama. Bukan hanya agama toh itu. Pada level negara wajib militer. Enggak sama aja itu. Ya. Hak individu ada itu wajib militer itu ya. Lalu di Korea wajib militer malah wah dipuji-puji itu. Coba kamu dibujur wajib militer, aku ya moh tuh, kayak sumpah. Aku wis tahu dadi menwa kapok. Nah sekarang gini mengesampingkan soal sosial budaya ya. Apakah kekitaan itu naluriah sapien manusia? Oh ya, kekitaan bukan. Justru manusia itu kekitaan itu cenderung enggak. Malah enggak. Karena manusia ini ya memang berkelompok, tapi kelompok manusia itu enggak banyak. Manusia tanpa bahasa hanya bergerombol paling banyak 50 itu. Tapi dengan bahasanya manusia bisa lebih banyak. Ya. Dengan mengembangkan kekitaan itu kecenderungan kerjasama kita menjadi lebih besar. Itu yang lebih menguntungkan. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan ya, Dor. Ya. Dok, masih penasaran dengan pertanyaan saya yang lalu. Apakah mungkin manusia bekerja sama dan punya ikatan dalam jumlah yang besar setingkat negara atau bangsa tanpa ikatan agama atau keyakinan? Apakah pernah terjadi dalam sejarah? Lebih pernah itu. Agama itu kan belakangan mengikatnya. Gitu. Ya, misalkan orang-orang Eropa itu tanpa agama mereka tidak diikat agama, mereka ikatan dalam sebuah kerajaan itu. Ya. Tapi mereka diikat dalam perang apa namanya? Perang salib itu diikat agama. Sebelumnya ya enggak. Ya kerajaan-kerajaan
banyak yang tidak menggunakan agama sebagai ikatan, sebagai aksesori ya ada. Ya contoh yang paling gampang adalah kerajaan-kerajaan dinasti Cina. Ya, apa mereka diikat oleh agama? Enggak lah. Mereka menyembah Tuhan-Tuhannya sendiri. Jadi bayangin aja deh, ya iyalah di Cina dalam dinasti Sung, dinasti Ming, dinasti Qing itu, kamu dalam sebuah keluarga, bapaknya nyembah Quan Kong, ibunya nyembah Quan Im, anaknya nyembah Sun Gokong, nggak persoalan itu. Nggak ada. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai kate mangan niku. Kayak upacara. Mau makan itu. Nah, itu. Nah, itu ada. Apakah ini diikat? Apakah dinasti Ming dan dinasti Sung itu diikat oleh agama? Enggak. Gitu. Ya. Qin Shi Huangdi itu tidak membawa agama untuk menyatukan 7 kerajaan kecil itu. Ya. Nah, dia enggak itu. Dan dalam jangka waktu yang lama, yang namanya Genghis Khan itu merangsek bawa agama? Enggak. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ada negara yang tanpa agama? Lah banyak. Gitu. Banyak contohnya. Gitu. Tapi pada saat agama itu menjadi institusi yang besar, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, digunakan. Gitu. Ya, digunakan bersatunya elit politik dengan elit agama, wah ini duet maut ini, gitu ya. Duet maut ini, elit politik bersatu dengan elit agama. Gitu. Oke. Duet maut. Oke, siap. Oke, next, izin bertanya dari Mas Syihab. Pertama, kenapa sekarang mayoritas masyarakat masih nurut sama elit? Kenapa rakyat masih percaya aja? Padahal kan mau kerajaan, mau demokrasi, yang kaya raya ya tetap segelintir elit saja. Tadi saya bicarakan hal ini pada levelnya Mas Abu Marlo. Mas Abu Marlo. Bahwa ya itu ada. Di buku ini pun juga ada. Gitu ya. Di buku ini pun juga ada. Bahwa yang namanya fondasi dari peradaban ini adalah sedikit orang mengeksploitasi banyak orang. Ya, orang kleptokrasi. Ya, itu. Sedikit orang mengeksploitasi banyak orang. Gitu. Nah, berusahalah kamu masuk dalam kelompok yang sedikit itu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, temannya banyak. Gitu. Ya, ini yang kedua. Kenapa artis-artis kayak BTS bisa mempengaruhi banyak orang? Kok bisa dong? Orang joget-joget bisa mempengaruhi orang lain, bahkan bisa jadi presiden juga. Ayo. Sing koplak iku sing gelem iku. Tapi sebetulnya BTS pun dia dieksploitasi. Oke. Orang-orang ini dieksploitasi oleh produsernya, oleh yang namanya pimpinannya. Ini dieksploitasi. Gitu. Ya, kalau dia tanpa manajer nggak bisa. Gitu. Mereka punya manajer yang mengatur waktunya, ngatur kapan dia harus disuting, sikatan aja disuting, gosok gigi disuting, gitu ya. Ngetokan kuku disuting, gitu ya. Bayang noai loh. Bayang noai, ngising aja nggak disuting, gitu. Ya, ini adalah bagaimana cara orang mengeksploitasi orang lain. Ya, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Penyanyi itu biasanya dieksploitasi oleh siapa? Oleh pengusaha, oleh pemilik dapur rekaman, ya. Pemodal. Dieksploitasi. Ya, pemodal, dieksploitasi. Tapi ya jadi penyanyi jangan baper kalau dieksploitasi. Memang disambung. Cara kerjanya gitu. Cara kerjanya gitu. Ya gitu ya, pokoknya jangan baper lah gitu. Kenapa? Karena dengan baper tidak akan mengubah apapun gitu. Ya. Oke, lanjut dari Mas Joyo. Malam Dok, maaf Mbak Dobes berbicara secara epistemologis.
Penasaran aja, menurut Dokdes, apakah agama yang relevan suatu saat nanti ketika pengetahuan sudah makin maju harus mengganti Tuhannya atau merevisi sifat-sifat Tuhan yang sudah ada? Nah ya kita tidak tahu, nanti kita buktikan aja gimana. Ya, Jangan-jangan sebelum itu terjadi terus kita dimakan dinosaurus barangkali. Ya, sama tahu loh ya. Ini ya misalnya ini. Ya sebetulnya sih misalkan mau ditabrak asteroid gede itu ya enggak juga, karena asteroid yang mau datang itu jauh-jauh tahun sebelumnya itu kita sudah tahu ya. Tapi misalnya ini terus mendadak aja misalkan planet Venus itu meledak pecah jadi nabrak bumi, manusia itu punah, ya nggak sempat ganti Tuhan kamu itu. Agenda ganti Tuhan nggak gitu tuh. wis ciloko dhisik kon. Ya itu jadi dipangan boyo pas pengorbanan tadi ya kan. Ini dalam sejarah itu tidak ada Tuhan yang umurnya lebih dari 5.000 tahun, itu dalam sejarah itu. Tapi nanti kalau ada Tuhan yang lebih tahu, kita lihat aja nanti. Itu orang-orang Mesir, orang-orang Yunani kuno itu 4.000 tahun menyembah Tuhannya. Setelah itu ya sudah selesai, ganti. Orang Mesir juga gitu 3.500 tahun mereka nyembah Tuhannya. Ya suatu saat mereka ya orang-orang Mesir sekarang ngikuti orang Arab gitu. Ya sama itu. Apakah nanti suatu saat akan terjadi lagi? Ya kita lihat sejarahnya. Cuman kalau kita belajar dari sejarah itu, ya itu tadi tidak ada Tuhan yang umurnya disembah orang lebih dari 5.000 tahun. Nggak ada. Nggak ada. Sebutin aja satu. Ayo. Nggak nemu kamu. Iya. Yang belakangan ya baru-baru juga ya. Iya, baru lagi. Oke. Ya. Apakah orang harus membuat Tuhan baru? Ya sakarepmu lah kon gawe yo gak apa-apa. Kehidupan ini zero sum game nggak, Dok? Kehidupan memang zero sum game gitu ya. Kehidupan ini zero sum game. Kalau kamu hari ini dapat 10.000 tuh, atau kamu hari ini dapat 5 juta, ada orang kehilangan 5 juta tuh. Oke. Ini yang jumlahnya duit tetap tuh. Gitu. Tetap iya ya. Kalau hari ini aku dapat 10 juta, ada orang lain kehilangan 10 juta. Ini namanya zero sum game. Tapi zero sum game itu menjadi non zero sum game. Kenapa? Loh aku dapat 10 juta itu kan jualan keterampilanku atau jasaku sebagai dokter. Ada yang menerima jasa itu. Ini jadi non zero sum game. Tapi perkara wild beast atau wedhus dipangan boyo, wedhus dipangan celek, dimakan macan, itu zero sum game gitu. Ya, kehidupan ini zero sum game. Pada manusia ada yang namanya non zero sum game itu. Dibayar itu cuma kepuasan. Ada di manusia. Manusia yang bisa puas. Hewan lain nggak ada. Mana ada tuh, Ya pengerti. Lah perasaanmu wedhus itu membuka boyo membuka departemen store gak mungkin lah tuh. Ya pengerti boyo ki puas nonton senja ngono. Lah, wah iku kon itu. Padha. Kon delok kan di pantai Kuta terus lihat matahari gitu. Itu matahari sing nang Tangerang ya iku padha. Iya padha. Ya ngerti. Maksudnya bisa mengerti ada hewan lain sing punya kepuasan yang sama. Ya perasaanmu. Iku kan koyo film King Kong iku ndelok matahari tenggelam. Omong kosong enggak lah itu. Ada itu. Oke. Next, jadi dari Awang, Dok, selain uang, realitas intersubjektif apa yang berpotensi menyaingi agama? Belum ada. Uang yang paling besar sekarang. Belum ada. Sing setara wes enggak. Belum ada. Karena ya. Karena uang kenapa? Sebentar, aku mau menjelaskan dikit. Sebetulnya realita intersubjektif itu berpengaruh karena hitungannya kalori. Kamu mempunyai ikatan
dengan realita intersubjektif itu adalah jaminan kalori gitu ya. Karena hanya kalori yang bisa kita gunakan untuk menurunkan entropi gitu. Ya. Misalnya seorang anak melawan bapak melawan ibunya, kalau nggak dikasih makan, matilah dia itu. Urusan kalori itu. Kalori. Entropi. Satu keluarga menentang sebuah kelompok, bisa-bisa dia kehilangan sumber kalori. Tidak diajak berburu lah gitu ya. Kalori kabeh gitu. Suku juga demikian. Kamu dikucilkan suku, kamu tidak ada akses terhadap sumber kalori. Wilayah tersebut ya. Jadi ikatan intersubjektif itu sebetulnya memberikan jaminan terhadap ketersediaan kalori. Nah, uang sudah jelas, kamu otak kita tuh gampang mengkonversikan uang dengan paling mudah dikonversikan itu adalah uang gitu. Paling mudah dikonversikan dengan kalori itu. Kenapa uang itu demikian kuatnya melebihi keyakinan yang lain? Loh, jangan salah loh. Uang itu juga keyakinan, sistem keyakinan, agama sistem keyakinan. Uang itu juga sistem keyakinan. Tapi sistem keyakinan uang itu adalah sistem keyakinan yang paling kuat mengikat manusia, ya. Jadi uang itu sistem keyakinan. Bagaimana kita itu bisa yakin kertas yang gambarnya kertas yang gambarnya Benjamin Franklin itu loh, kamu keyakinanmu sama loh. Keyakinannya orang Indonesia, keyakinannya orang Filipina, keyakinannya orang Amerika Serikat, keyakinannya orang Arab Saudi, begitu melihat kertas gambarnya Benjamin Franklin sama semua keyakinannya. Meskipun Tuhannya beda-beda. Itu jadi artinya ikatan uang itu mengikat kelompok lebih kuat ketimbang Tuhan. Gitu. Oke, berarti nggak ada ya? Belum. Gitu. Lanjut dari Mas Sohibul. Dok, mau tanya kenapa para kiai atau ulama yang lain rata-rata pada diam ketika terjadi masalah atas kekitaan masing-masing kelompok. Sampai sekarang saya belum nemu jawabannya. Ya enggak tahu, kok tanya saya. Kamu itu ya yang melakukan kiai. Lah kok yang interogasi ini aku loh. Kamu ini loh. Kamu itu yang melakukan kiai yang interogasi aku, ya tanya yang melakukan kenapa gitu. Tapi sekali lagi ya, namanya elit ya. Elit itu cenderung mempertahankan apa ikatan yang sudah ada gitu ya. Ya itu jawabannya. Kecenderungan itu kenapa lo yang paling diuntungkan elit kok gitu. Ya. Yang paling diuntungkan itu elit. Jangan lupa pemuka agama namanya elit. Oke, lanjut dari Belajar Pian. Ada kehidupan, ada kematian. Kehidupan zero sum game. Oh, ini tadi udah. Dari Mbak Ana, apakah menyembah suatu merupakan kebutuhan manusia? Ya kalau dibilang kebutuhan ya bukan, tapi memberikan manfaat iya. Gitu. Ya kebutuhan bukan, tapi memberikan manfaat jelas iya gitu ya. Oh, ini yang tadi dimaksud. Maksudku kehidupan secara biologi itu zero sum game nggak, Dok? Secara biomasa atau secara energi? Loh, iya, kalau kita berbicara mengenai biomasa ya zero sum game gitu. Ya zero sum game. Pak, tapi sekali lagi kehidupan ini sekali lagi loh ya, kehidupan seolah-olah mereka itu berkompetisi. Misalnya kita melihat di gurun Kalahari itu ya, ada wild beast dimakan singa, wild beast dicaplok buaya gitu ya. Terus kemudian pada saat hujan mereka kekeringan gitu. Pada dasarnya mereka itu bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Mereka bekerja sama gitu. Bayangin aja misalnya singa di padang savana, harimau di padang savana, cheetah di padang savana. Mereka itu latihan mengejar mangsanya itu.
makin terampil dia mengejar, makin besar kemungkinan dia untuk survive. Jadi makin lama, makin generasi-generasi itu, larinya cita itu makin kencang. Makin kencang. Kijang juga demikian. Jadi makin terampil mereka menghindar, mempertahankan kehidupannya. Gitu. Mereka itu dalam ribuan generasi bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan di muka bumi ini. Dan memang pada faktanya, meskipun terjadi kepunahan massal, meskipun banyak binatang atau tumbuhan atau jamur atau alga yang sudah punah, tetapi pada kenyataannya laju spesiasi lebih cepat, sehingga jumlah spesies yang punah kalah jauh ketimbang spesies yang muncul. Cuman manusia itu ya suka drama gitu. Waduh, kasihan harimau Jawa punah. Lah kalau mereka nggak punah, kamu yang dimakan gimana sih? Jangan baper. Waduh, dinosaurus punah. Lah kalau dinosaurus nggak punah ya kalian yang dimakan gitu. Ya, ini iya jadi ya kepunahan massal sudah pernah terjadi 5 kali dan sekarang kita memasuki kepunahan massal yang ke-6 ya. Sekarang kita memasuki kepunahan massal yang ke-6. Jadi laju kepunahan meningkat pada saat keberadaan manusia. Tapi apakah manusia itu satu-satunya faktor untuk ya enggak juga, jangan GR. Kita ini kegeeran bahwa manusia itu bisa mengubah iklim. Itu ya. Itu sebelum manusia ada, iklim bumi berubah ya berkali-kali. Kita nggak bisa. Wah, ini kekacauan karena perbuatan kita. Kamu hidup tidak sendirian, gitu ya. Jadi apa yang terjadi di bumi ini adalah hasil kolaborasi semua yang ada di muka bumi. Ya, jangan merasa sendirian. Nah, itu jadi, wah kita telah merusak alam. Anda, kamu tidak bisa merusak alam. Sama dengan kamu tidak bisa melindungi alam karena kamu bagian kecil dari alam. Ya, narasi-narasi. Mari kita kembali ke alam. Lah, selama ini kamu di mana? Itu. Kembali ke alam kamu selama ini di akhirat atau gimana? Itu sekali lagi balik lagi bahwa yang namanya kehidupan ini ya demikian ya. Agama bermanfaat iya gitu ya, ada manfaatnya udah jelas gitu, tapi apakah nanti agama akan seperti ini? Tidak, sejarah yang akan menjawab. Jangan itu. Kenapa kiai begini begitu? Lihat, tanyain dia, kenapa tanya aku, orang yang melakukan kiai. Kamu tanya aku itu. Kamu kira aku kiai apa gitu. Oke, ini terakhir apa? Dok, apakah benar 85% masyarakat Indonesia bakatnya religius dan apakah bisa diubah? Ya, kalau mengubah perilaku itu bisa. Ya, tapi memerlukan waktu paling tidak 1 generasi, 10 sampai 12 tahun lah. Itu pun kalau mau itu ya. Mau berubah. Kalau enggak ya enggak apa-apa itu. Misalkan pengen jadi Jepang, ya latihan seperti anak Jepang sejak kecil gitu ya. Mau seperti Jepang gitu. Tapi kalau kemudian konsekuensinya nggak mau diterima, Jepang orangnya kafir ya udahlah, kamu nggak usah gitu ya. Misalnya sekarang Jepang itu kamu kagum, sekarang orang Jepang banyak loh yang masuk agama kita. Iya, kalau sudah gitu nanti Jepang kayak Indonesia gitu. Nah, ini ada korelasinya nggak ya, religiositas dengan altruisme? Loh ya ada, itu 2 hal yang bertentangan, religiositas dan altruisme itu. Dua hal yang bertentangan itu. Ya, itu bertentangan. Karena religiositas itu berdasarkan yang namanya reward and punishment. Ya. Kalau altruisme nggak peduli adalah reward, itu nggak peduli dia akan menerima resiko, itu nggak peduli. Itu adalah altruism. Itu adalah bagaimana kamu betul-betul berkorban untuk orang lain, mengesampingkan kepentinganmu demi orang lain. Orang lain itu altruisme. Bertentangan. Padahal kalau anakmu nggak sesuai dengan kamu hajar. Kenapa? Kalau anakmu kamu nggak kamu hajar, kamu ikut disiksa. Itu. Ya.
Sebetulnya kan ini point of attention-nya ini siapa? Pusat kehidupannya ini siapa? Wes, buyar. Oke. Jam 12. Oke, terima kasih Ter. Terima kasih Ya. teman-teman. Oke.